Assalamualaikum. Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi di channelnya Berkah Hidayah MDR 69. Sekarang guys, aku kaget ya, aku tampil di depan kamera langsung. Tapi aku tidak pakai hijab karena aku kan kerja merawat kakek. Kebetulan majikan itu nggak ngizinin pakai hijab. Kalau di dalam rumah, di dalam lokasi rumah, tapi kalau di luar sih boleh, terserah aku, kan itu hak privat saya, aku gitu. Tapi kalau di dalam, dia itu nggak suka, katanya apa, nggak tahu alasannya tuh aneh-aneh. Tapi sebagai orang asing dan orang yang artinya orang Taiwan itu kan bukan orang muslim ya, orang Taiwan itu kan agamanya Konghucu, jadi bagaimana lagi, tidak ada jalan pilihan. Ini aku lagi tampil depan kamera, sebenarnya aku mau lagi itu apa, memperlihatkan kalian makanan kesukaan aku, wajib. Ini guys, sebenarnya aku lagi makan siangku. Nyonya aku itu, menantunya kakek, tidak ada di rumah, dia lagi pergi, nggak tahu, mungkin main judi. Tadinya itu udah datang dari rumah, tadinya ke rumah sakit, dia udah datang sebentar, ganti baju, katanya keluar. Aku pasti dia itu main judi, nggak pamit juga ke kakek, soalnya malam dia juga nggak datang guys. Jadi makan siangnya aku sama kakek itu terserah kami, sedangkan kakek tadi udah makan siang pakai itu, makan siangnya bubur, enggak aku upload soalnya aku udah sering kayak nyambil, takutnya kalian tuh bosen. Nah, kali ini aku makan siangku wajib sama kopi guys, wajib sama kopi, karena ini pertama kali aku makan wajib dan upload di depan kamera. Jadi saya kira kalian pasti tidak akan bosan kan dengan isi konten-konten aku. Takutnya kalau itu aja kan pasti bosan ya. Ini wajib itu aku tadi dikasih temen guys, ceritanya dikasih teman. Tadi pagi aku tuh nganterin kakek beli mantu bakpao, kalau orang di kita itu bakpao tanpa isi. Terus lewat depan teman aku yang baik hati itu, yang suka ngasih aku makanan kalau dia lagi masak, kalau enggak ya enggak. Terus dia manggil aku, "Ce, dari mana?" katanya. "Aku dari itu nganterin kakek beli ini Ce, aku punya makanan wajib," katanya bilang gitu. Ya udah, kebetulan senang banget aku dikasih makan wajib. Nanti bikin sendiri dia itu ya termasuk beruntung lah guys, seperti aku dulu waktu di Toyen, waktu aku job kedua, aku dapat majikan yang itu, yang enak gitu. Majikannya dia, kalau majikannya nggak ada dia bisa bikin makanan sendiri, tapi kalau majikannya ada dia kan pasti sibuk lah dengan pekerjaannya itu, mungkin memasakin majikan, atau majikannya itu sama teman-temannya lagi main judi. Terus otomatis kalau main judi itu kan jangka waktunya lama guys, nggak mungkin dia itu makannya di luar, pasti di dalam ya, terpaksa dia yang masak gitu. Atau sekalipun tidak main judi, majikannya itu dia tuh masak untuk satu keluarga itu aja, termasuk dia gitu. Tapi kalau majikannya nggak ada, dia bisa bikin makanan kesukaan dia apa aja. Nah, kemarin katanya dia bikin ini, pas majikannya semuanya nggak ada gitu, dia sendirian di rumah bikin wajib. Dulu aku juga gitu guys, waktu aku dapat job kedua itu, yang pertama di Cilung, yang kedua sebenarnya aslinya bukan Cilung, Roifang sih. Yang kedua itu jobnya yang di Taoyuan guys. Aku sungguh waktu itu guys, aku nggak kepikiran bikin channel. Seandainya kepikiran bikin channel,
sungguh itu dari lokasi majikan juga mantep, dari lokasi keseharian aku juga mantap waktu itu guys. Tapi aku kenapa nggak kepikiran bikin channel, baru dapat tempat seperti ini baru kepikiran bikin channel. Sungguh sangat menyesal. Mungkin seandainya waktu itu ya lumayan lah subscribe-ku kalau aku bikin channel waktu itu, waktu aku dapat job pertama kali dan yang kedua. Apalagi yang kedua itu guys, kamar aku itu sungguh mewah, yang job yang kedua yang di Taoyuan itu guys. Soalnya kan memang orangnya pengusaha, terus aku menjagain kakek itu orangnya punya penyakit stroke, lumpuh gitu. Jadi dia kalau mau dibawa kemana-mana ya terserah aku, nggak kayak sekarang ini. Sekarang kan aku nurut sama kakek maunya kemana terserah dia, kalau nggak mau ya nggak. Kalau dulu aku setiap hari standby pergi kemana-mana, kadang ke supermarket mewah itu guys, supermarket bener-bener. Kalau yang dulu itu ya aku bener-bener merasakan tinggal di luar negeri, tinggal di Taiwan itu benar-benar luar negeri gitu. Tapi yang sekarang seperti tinggal di kampung sendiri, ya rumahnya segini aja maklum. Ya ternyata ya setiap negara itu pasti ada yang kaya, ada yang pas-pasan, ada yang enggak pun di bawah standar pas-pasan gitu. Di sini ya aku nguploadnya yang itu aja, kadang-kadang aku bosen, makanya aku kalau itu enggak aku upload, males. Kayak setiap harinya itu kan cuman ke taman aja, terus setiap harinya cuman segini aja, nggak kemana-mana. Kalau dulu sebenarnya tahun pertama itu kakek masih mending kemana-mana, belanja ini belanja itu ke pasar gitu. Tapi waktu itu juga aku masih belum kepikiran, baru tahun ini aku tahun 2021 aku eksis gitu, fokus gitu bikin channel. 2021 bulan Juli itu awal aku sebenarnya mulai sebelum bulan Juli gitu lah guys gitu. Sungguh sangat eman waktu tinggal di Taoyuan itu ya Allah, tahun 2014, 2015, 16, 17 itu sungguh guys, lokasi rumah majikan kamar aku di dalam sungguh sangat mewah itu. Di dalam ada kulkas, coba kalau aku upload itu terus penampilan aku juga di waktu itu guys, nggak kayak TKW ya, lumayan gitu, kayak lumayan kayak orang kayak pegawai ASN lah. Gimana kalau pegawai ASN kalau sudah SK-nya keluar, punya gaji kan, penampilan kan lain dengan yang honorer gitu guys. Lah penampilan aku waktu yang di Thailand sama yang di Cilong yang dapat job pertama sama kedua itu gitu guys. Bener, aku aja ngagumin diriku aku sendiri, apalagi yang itu, apalagi orang lain lah, meskipun nggak semuanya pasti gitu. Nah kalau sekarang ya kayak gini apa adanya ya. Makanya aku bikin channel pertama kali guys, aku masih nggak pede banget aku. Setelah aku lihat banyak konten-konten yang ya kesederhanaannya tapi viewernya juga banyak, terus subscribe-nya juga banyak, ya aku memberanikan diri lah ya. Yang aku sekarang mah lah terserah, kalau yang suka ya silakan nonton ya, kalau tidak keberatan ya mohon di subscribe, kalau nggak suka ya tidak apa-apa. Namanya itu kan kayak viewer, subscribe itu kan rezeki dari Allah kan, yang menggerakkan tangan dan hatinya itu kan Allah gitu. Aku ya pasrah ke Allah aja. Nanya mana nasibnya orang kan nggak sama ya guys ya. Seperti yang sudah itu sukses gitu ya, sudah sukses, sudah viewernya banyak, sudah subscribe-nya banyak itu. Tapi aku yakin segala pekerjaan apapun, kalau kita itu istiqomah, kita niatkan bukan hal apa-apa, niat karena aku sih niatnya seandainya membuahkan hasil gitu ya, hasilnya nanti semoga aku masih bisa bersedekah, itu aja ya, membantu saudara-saudara aku gitu.
juga anak aku gitu. Itu pun kalau mendapatkan hasil. Aku bikin channel itu daripada aku itu aku kan beli kuota ini kan mahal ya, 600 NT. Kalau nanti kita 300 ribuan, daripada dipergunakan hal-hal yang tidak seperti main Facebook atau lah, kan mending bikin channel, punya video disimpan di YouTube gitu, daripada disimpan di galeri nanti bikin HP cepat lowbat atau apapun. Kan kalau disimpan di itu kan bisa ditonton sewaktu-waktu, ditonton melalui aku cerita tok nggak makan ya guys ya, ternyata enak guys. Entah dihabisin aja. Ini ceritanya, aku cerita di balik makan wajik, di balik makan siang wajik dengan minum segelas kopi. Aku di sini guys, kerja di Taiwan itu memang mendapatkan jatah makan sehari 3 kali. Itu ketentuan dari Dipnakeran dan itu harus dilaksanakan majikan. Cuman kalau aku Senin Kamis kadang itu aku puasa. Nah dia itu selalu menganggapnya aku setiap hari Kamis itu selalu puasa, padahal enggak tentu, lihat kondisi lah. Soalkan puasa sunnah itu kan enggak mewajibkan, tapi kan memang rugi gitu kalau enggak dilaksanakan, kan rugi gitu. Jadi kalau setiap Senin Kamis itu guys dia enggak ngasih aku apa-apa gitu, enggak ngasih aku jatah makannya berarti sekali aja malam terus. Nah kayak gitu kan aku harus punya cadangan makanan sendiri gitu guys. Yang namanya orang kerja tidak selalu mengandalkan dari majikan. Ya beli apa maunya aku gitu. Kadang aku beli kerupuk itu, kalau jajan-jajan sini dulu aku suka, sekarang sudah nggak suka, nggak tahu kenapa, mungkin aku bosen atau gimana gitu. Ya namanya jatah guys, apalagi orang majikan aku tuh orangnya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan memang pengusaha, ini kan orangnya itu pas-pasan, jadi seadanya. Nah yang penting itu ada makanan masuk ke perut, itu aja kita nerima aja, namanya juga ikut orang. Yang penting kan dimana-mana kita kerja gajinya sama aja. Ya sudah ya guys ya, ini aku kedua kalinya tampil di depan kamera. Mungkin ada bahasa atau kalimat atau huruf atau kata-kata yang kurang enak didengar, mungkin tidak paham apa ya makna dari cerita aku ini. Sebenarnya intinya aku tuh pingin cerita guys, cerita di balik makan wajik, makan siang. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya guys, di like, di komen juga nggak apa-apa, terserah kalian. Aku mohon dukungan kalian ya. Bye bye.